Alhamdulillah. Jangan karena tidak setuju dengan Yasin lalu dibid'ahkan Yasin, dilarang orang baca Yasin. Selama ini orang kampung baca Yasin seminggu sekali, gara-gara dilarang baca Yasin, seumur hidup dia tak buka Quran. Baca Yasin pindah rumah, tak salah. Baca Yasin malam Jumat, tak salah. Baca Yasin orang-orang meninggal, tak salah. Seumur hidup baca Yasin, masalah. Karena masih ada surat-surat yang lain. Yasin itu hanya sebagai pembukanya saja. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, segala sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Makanya kalau sudah disentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Maka disentuhlah Al-Quran melalui Yasin. Untuk selanjutnya la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah SWT. Rezeki sulit, nikah sulit, anak sulit, jodoh sulit, mati sulit, bacakan Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kenapa Pak yang Ustaz bacakan Yasin kemarin? Kenapa dia mati udah Pak Ustaz? Seminggu di ruang ICU, la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup tidak. Akhirnya setelah mati berbahagialah istri. Kenapa? Dapat warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini persatuan ini mesti dijaga. Bapaknya persatuannya di mana? Bapak menjaga persatuan di masjid. Dari mulai Simpang Pulai tadi, Simpang Pulai nama pintu masuk tadi kan, sampai ke Tanah Lapang ini, saya tengok masjidnya cantik-cantik, bagus, kanan masjid, indah. Membangun masjid susah. Berapa banyak masjid? Tadi saya ditanya, Ustaz Somad, ada masjid tadi besar, katanya Ustaz yang meresmikan itu. Saya tak ingat. Saya tanya, masjidnya udah jadi apa belum? Udah jadi. Ayah saya. Tapi kalau ada masjid yang belum selesai, Ustadz dulu yang meletakkan batu pertama. Tidak, bukan. Ini menunjukkan masyarakat Ukui, masyarakat Simpang Pulai, masyarakat Bagan Limau, masyarakat Indosawit, mereka menggunakan hartanya membangun tak ada masjid yang tak selesai. Saya tengok, tak ada masjid yang tak bagus, kubahnya megah, mewah. Tapi kalau menilai masjid bukan hanya dari fisiknya, tengok sholat subuhnya. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia iqamat, dia imam, dia makmum, dia menyapu, dia nyusun. Pemain tunggal. Waktu bulan Ramadan ramai penuh. Begitu selesai Ramadan, pemain naturalisasi hilang, pemain cadangan terbang, balik juga lah pemain inti. Tapi itu tidak terjadi di Bagan Limau, karena masjidnya megah, mewah, dan jamaahnya ramai insyaallah. Amin ya rabbal. Di mana ibu-ibu menjaga persatuan? Di wirid Yasin. Di mana bapak-bapak menjaga persatuan? Di masjid. Di mana jamaah menjaga persatuan? Walimah, akikah, nikah, nuzul Quran, tablik akbar. Kenapa tak dibuat pengajian ini di masjid? Sedangkan lapangan sepak bola aja penuh, apalagi masjid. Karena tak bisa dibuat di masjid lah, maka dibuat di tanah lapang. Maka saya tanya kemarin panitia, Ustaz Somad, nanti acaranya di Bagan Limau, di mana itu? Di Ukui. Di masjid apa tanah lapang? Tanah lapang. Siang apa malam? Siang. Siang kalian buat di tanah lapang, maulah balik mereka jadikan salai, berjemur. Macam mana dibuat tanah lapang? Dugaan saya kalau malam ya bisa di tanah lapang, kalau siang di tanah lapang siapa yang datang? Rupanya manusia melimpah ruah. Kalau tepuk tangannya nanti belum habis lagi. Kalau ada tablik akbar malam ramai biasa, tablik akbar subuh ramai biasa, tablik akbar di Masjid Agung An-Nur malam iktikaf Ramadan biasa. Tapi siang-siang panas terik di tanah lapang ramai baru luar biasa. Barulah tepuk tangan. Bukan tepuk tangan untuk aku, bukan tepuk tangan untuk Pak Upati, bukan tepuk tangan untuk Pak Kapolsek, untuk Pak Dan Ramil,
Tepuk tangan untuk masyarakat yang sudah datang